Sobat-sobatku semuanya, sebetulnya ini adalah hal yang biasa terjadi di dalam pejabat pemerintahan kita akhir-akhir ini. Cuman ini menjadi menarik karena berkaitan dengan nama Johnny G. Plate yang memiliki sebuah jabatan yang amat tinggi di sebuah partai politik yang bernama Nasdem. Johnny G. Plate adalah sekjen kedua dari Nasdem yang harus mendekam di dalam penjara karena kasus korupsi yang sama-sama merugikan negara. Sobat-sobatku semuanya, dengan adanya Johnny yang harus digiring dengan tangan diborgol untuk masuk dan menginap untuk sementara di hotel yang telah disediakan oleh pemerintah, maka Surya Paloh membuat sebuah pernyataan bahwa Johnny Plate terlalu mahal karena diborgol. Memang sobat-sobatku semuanya, jika melihat harga sebuah borgol, kalau harganya 8 triliun memang terlampau mahal. Tetapi sobat, kita lihat apa yang dilakukan oleh Johnny Plate adalah sungguh di luar nalar. Sobat-sobatku semuanya, di dalam konferensi persnya, Kejaksaan Agung menyatakan bahwa nilai anggaran 10 triliun dan Johnny G. Plate diduga melakukan penyelewengan sebesar 8 triliun 34 miliar sekian. Tidak diadakannya kajian yang layak untuk BTS yang dibangun. Yang kedua, adanya markup anggaran untuk pembangunan BTS. Dan yang ketiga adalah adanya BTS yang dibayar tetapi barangnya belum selesai. Nah, sobat-sobatku semuanya, ini sungguh sebuah korupsi yang boleh dikatakan mega korupsi. Karena dari 10 triliun ternyata yang diselewengkan, yang diduga dikorupsi adalah 8 triliun. Setelah Surya Paloh melakukan siaran persnya, dia ditanyakan komitmennya atas janji Surya Paloh pada tahun 2015 pada saat Nasdem mengadakan pendidikan caleg, yaitu jika terlibat korupsi kadernya, maka Nasdem akan dibubarkan. Kira-kira demikianlah bunyi janjinya, kurang lebih seperti itu. Nah sobat, apa yang dijawab oleh Surya Paloh? Alih-alih membubarkan partainya, Surya Paloh justru mengatakan bahwa semua manusia ada kekhilafan. Inilah hebatnya Sang Paloh. Tetapi sobat, yang dinanti oleh rakyat, di mana beredar di media sosial mempertanyakan di mana komitmennya dari seseorang yang bernama Surya Paloh. Ya, kita tahu Surya Paloh adalah seorang pencetus dari Koalisi Perubahan, di mana mereka bersama-sama mencalonkan antitesa dari Joko Widodo, yaitu Anies Rashid Baswedan menjadi capres. Sobat, sampai dengan hari ini sebagian orang yang melihat adanya seolah-olah itu politisasi karena Paloh mencalonkan atau mendukung Anies menjadi capres. Sesuai dengan dikatakan oleh Kejaksaan Agung, yaitu Johnny sudah diamati sejak beberapa waktu yang lalu dan penyelidikan dimulai dari sejak tahun yang lalu. Jika kita melihat nilai 8 triliun itu adalah sebuah nilai yang sungguh luar biasa. Kita pikirkan dari nilai anggaran 10 triliun ternyata yang diselewengkan, diduga diselewengkan 8 triliun. Itu sudah bukan sesuatu yang bisa dimaklumi lagi, atau kita bisa mengatakan bahwa itu adalah sebuah kekhilafan seperti yang dikatakan Surya Paloh. Ini bukan sebuah kekhilafan. Kalau memang itu terbukti, maka ini adalah sebuah kejahatan yang luar biasa disengaja. Jika dianggap itu adalah sebuah kekhilafan, sungguh naif jika kita berkata seperti itu. Dari jumlah nilai sebesar itu, kenapa hanya sekian persen saja jumlah BTS yang sudah dibangun? Bahkan ada BTS yang sudah dibayar, tetapi BTS-nya tidak ada, belum dibangun. Pastilah, tidak perlu harus menunggu capres, tidak perlu harus menunggu pemilu 2024. Jelas itu pasti akan dicurigai dan jelas pasti orang itu akan dibidik karena kelakuannya yang sangat biadab. Kalau menurut saya hal itu sudah di luar batas kewajaran. Seperti yang dikatakan Surya Paloh, dia bukannya menyadari sekjennya yang tidak beres. Surya Paloh justru menantang pemerintahan Jokowi dengan mengatakan jangan hanya diperiksa berhenti di sini.
Dari barat ke timur, dari kanan ke kiri, dari mana saja, semuanya harus ditelusuri. Dan itu benar sobat-sobatku semuanya. Tidak mungkin uang 8 triliun itu hanya mengendap atau hanya diambil oleh seorang yang bernama Johnny G. Plate. Pasti ini adalah sebuah korupsi yang berjamaah, yang dilakukan beramai-ramai dari hulu sampai dengan hilir. Karena bagaimana mungkin dia bisa melarikan anggaran 8 triliun dari 10 triliun yang telah dianggarkan. Jelas kalau tidak ada kerjasama di antara beberapa orang, selain 6 orang yang sudah ditangkap oleh kejaksaan, pasti ada yang lainnya lagi. Nah, sobat-sobatku semuanya, disinilah perlunya sebuah undang-undang perampasan aset yang harus segera disahkan oleh DPR RI. Jika telah disahkan undang-undang perampasan aset tersebut, maka pemerintahan Jokowi akan dengan leluasa bisa langsung mengambil, merampas aset-aset itu untuk mengembalikan kerugian negara sebesar 8 triliun tersebut. Tetapi sobat, jangan lupa, di dalam tindak pidana pencucian uang seperti yang dikatakan Mahfud MD bahwa tindak pidana pencucian uang sangat sulit ditelusuri karena larinya bertingkat. Bermacam-macam arahnya dan bermacam-macam jenisnya transaksi dilakukan sehingga pemerintah akan sulit untuk menelusuri dan butuh waktu yang lama. Nah, sobat-sobatku semuanya, bagaimana agar seluruh pejabat takut untuk melakukan korupsi, takut untuk mengambil atau merampok uang rakyat seperti pada beberapa video saya yang lalu, bahwa untuk mencegah korupsi, jangan membuat efek jerah pelaku korupsi, tetapi cegahlah mereka untuk melakukan korupsi. Maka yang pertama perlu dilakukan adalah setelah tuduhan itu terbukti di pengadilan tingkat pertama, hari ini diketok palunya, dinyatakan bersalah dan terbukti, maka besok pagi sang koruptor langsung selesaikan dor eksekusi mati sang koruptor. Selanjutnya, untuk mengembalikan uang negara, maka lebih baik undang-undang perampasan aset ditambah lagi pasal-pasalnya, yaitu yang menyatakan saudara atau keluarga segaris, sepohon keluarga, dan semenda semuanya ikut disikat habis kekayaannya. Habiskan kekayaan koruptor dan keluarga koruptor, karena tidak menutup kemungkinan dari keluarga-keluarga itu mereka pun mendapatkan keuntungan dari sang koruptor yang melakukan kegiatannya menghabiskan atau memakan uang rakyat. Begitu terbukti, langsung selesaikan eksekusi besoknya. Jangan terlalu lama, jangan pakai lama. Setelah dieksekusi, habiskan, miskinkan seluruh harta kekayaan keluarga segaris dan keluarga semenda. Semuanya sikat habis. Maka orang-orang yang mencoba akan melakukan korupsi, mereka akan berpikir, mereka akan takut, dan mereka akan berpikir ulang. Bahkan keluarganya mereka pun juga akan mendorong supaya mereka jangan melakukan tindakan korupsi. Mungkin hukum ini perlu dipertimbangkan oleh pemerintah agar hukum ini bisa berjalan, agar Indonesia bersih dari para maling uang rakyat, Indonesia bersih dari para rampok uang rakyat. 10 triliun dimakan 8 triliun, biadab kegiatan itu. Jika memang Surya Paloh menepati kata-katanya membubarkan Nasdem, maka bubar pula Anies Baswedan. Anies mengatakan bahwa dia sangat prihatin akan kejadian seperti ini. Dia merasakan sebuah ketidakadilan. Bahkan dia mengatakan ini adalah sebuah konsekuensi dari keputusan yang diambil. Sobat tahu arti kata-kata ini? Seolah-olah Anies sedang menuduh pemerintahan Jokowi karena Nasdem mencapreskan dia, memutuskan untuk mencapreskan dia, maka dibuatlah drama seri ini sehingga Nasdem hancur namanya dan kadernya dicokok dan ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Walaupun itu ditambahi dengan kata-kata semoga tidak benar. Apakah ini merupakan efek konsekuensi karena keputusan Surya Paloh mendukung Anies Baswedan menjadi capres? Kita bisa menganalisa dengan cara berpikir yang wajar. Walaupun dikait-kaitkan akan kena, tetapi tanpa dikaitkan pun 10 triliun hilang 8 triliun.
Itu adalah sebuah kunci, kata kunci kita pegang bersama-sama agar kita berpikir normal, agar kita berpikir waras. Hal kedua yang dikatakan oleh Anies Baswedan, dan ini sungguh luar biasa. Dia mengatakan Tuhan akan bertindak kepada kebenaran. Saya heran, saya bingung melihat kata-katanya dia. Tuhan akan bertindak pada kebenaran. 10 triliun digelapkan 8 triliun. Apakah itu benar? Inilah kata-kata yang dibuat oleh Anies Baswedan, yang dimana sebagian pendukungnya mungkin akan offside melihat bahwa Tuhan akan bertindak pada kebenaran. Dia menggunakan nama Tuhan. Nama Tuhan digunakan terhadap orang yang melakukan korupsi. Nama Tuhan digunakan terhadap orang yang maling duit rakyat. Nama Tuhan digunakan terhadap orang yang makan duit rakyat. Apakah ini bisa dibenarkan? Dan apakah Tuhan membenarkan orang seperti ini? Mungkin kita harus bersekolah sampai dengan S4 untuk memahami apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan. 8 triliun jika kita konversikan untuk bantuan pemerintah kepada rakyat yang tidak mampu, yang dimana penerima BPNT atau bantuan pokok non tunai yang pada waktu itu senilai 200.000, maka 8 triliun manfaatnya akan bisa diterima 40 juta rakyat Indonesia, 40 juta kepala keluarga yang berdiam dan menjadi warga negara Indonesia yang dikategorikan tidak mampu dan pantas untuk dibantu. Dan sobat-sobatku semuanya, jika itu dikonversikan ke dalam bantuan sebesar 600.000, baik itu bantuan BBM maupun bantuan yang lainnya, maka nilai 8 triliun itu bisa dibagikan kepada 13 juta sekian kepala keluarga yang ada di Republik ini. Sobat-sobatku semuanya, apakah itu bisa dibenarkan? Satu orang bersama dengan kelompoknya, mungkin 5, mungkin 10, mungkin 20 orang, dibenarkan karena memakan duitnya rakyat sebanyak 13 juta orang lebih. Kita harus berhati-hati untuk mengamati kata-kata dari sang capres ini. Kita harus melihat di mana titik yang akan dia jelaskan, di mana titik yang dia tuju. Dia menuju kepada bahwa sebetulnya apa yang dilakukan pemerintah terhadap Johnny G. Plate itu semuanya adalah politisasi, dan itu semuanya sengaja digunakan untuk menjegal dia menjadi capres. Sobat-sobatku semuanya, pada saat nanti pemilihan capres pada tahun 2024, kita harus berhati-hati memilih capres tersebut, dan kita harus melihat apakah capres tersebut memiliki rekam jejak yang jelas, rekam jejak yang bukan hanya pandai berkata-kata, rekam jejak yang tidak pernah mendukung atau merestui atau membiarkan perbuatan radikal dan intoleransi terjadi selama ini di Republik ini. Sang capres adalah orang yang benar-benar akan mendukung, benar-benar akan menjalankan, dan benar-benar dengan pasti akan meneruskan pembangunan yang telah diletakkan dasarnya oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Salam Opidantos.